Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Walaupun saat ini belum bisa kita beribadah secara offline, bertemu muka dengan muka dengan saudara semua, tapi kami percaya hari-hari ini kita bertemu di alam roh. Kita saling menguatkan, saling mendoakan di WA group. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menjaga kehidupan saudara dan saya. Tuhan sedang memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah, dengan perbuatannya yang ajaib, karena Allah itu adalah Allah yang baik dan memelihara kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Kita satukan hati kita sama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu, buat setia-Mu Tuhan yang terus Kau limpahkan, Kau sediakan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya Bapa, kami mau angkat hati kami, angkat tangan kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Karena sungguh perbuatan-Mu luar biasa, sungguh perbuatan-Mu dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu luar biasa atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh ibadah di sepanjang hari ini di seluruh dunia Tuhan. Sekiranya Kau yang berkati, Kau yang hadir Tuhan dalam setiap ibadah, lepas ibadah Tuhan. Kau yang urapi hamba-Mu, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai bibir mereka Tuhan. Setiap firman yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu boleh menguatkan, itu boleh memerdekakan, itu boleh Bapa saat ini memutuskan setiap belenggu-belenggu yang boleh mengikat setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan yang boleh mereka terima Tuhan dalam ibadah di seluruh dunia sepanjang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Gembala GBI Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Senior Niko Noto Raharjo selaku Gembala Sidang, dan juga keempat wakil Gembala Sidang Tuhan Yesus. Bapak terus Tuhan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu, taruh firman-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Untuk mereka juga boleh Bapak membawa Tuhan setiap jemaat GBI Gatot Subroto Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Untuk kami boleh semakin intim dengan Engkau. Kami hari-hari boleh menjadi mempelai-Mu yang kudus. Kami juga dipersiapkan masuk ke dalam era Pentakosta yang ketiga yang terjadi hari-hari ini ya Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk hamba-hamba dalam tangan-Mu. Juga buat Buga Mocan selaku Gembala CK2 Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu melimpah atas kehidupan Buga Mocan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Juga Bapak setiap gereja-gereja di bawah pengembalaan CK2 juga Engkau yang urapi, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati ya Aba. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa gembala kekasih kami, Gembala GB Mampang Perapatan, Pak Gemwimbi, Bu Gemrina Tuhan, juga untuk anaknya Natania Tuhan. Juga setiap orang bertalent darah dengan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang jagai Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih lagi seluruh jalan kehendak-Mu ya Bapa, dalam pekerjaan, dalam pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna ya Allah, dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Pelihara setiap kehidupan mereka Tuhan. Biar Kau taruh juga isi hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu ini ya Bapa. Untuk Bapa membawa GB Mampang Perapatan Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin intim dengan Engkau hari-hari ini. Kami boleh menjadi mempelai-Mu yang kudus, yang siap menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia. Kami mau katakan Tuhan, damailah Indonesiaku. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang bekerja atas bangsa kami. Dan biar dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote, kasih-Mu Tuhan boleh melanda bangsa kami ya Bapa. Sehingga Tuhan setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, juga setiap jajaran menteri, setiap lembaga tinggi negara, TNI, Polri Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan takut akan Engkau Tuhan atas pemerintahan Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami katakan sekali lagi, damailah Indonesiaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan daerah kota Jakarta, kota tempat di mana kami boleh berada, tempat kami boleh tinggal Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Jakarta penuh dengan kemuliaan-Mu, Jakarta penuhi oleh damai sejahtera-Mu ya Allah. Juga buat Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kota-kota penyangga Jakarta Tuhan. Kami juga memberkati kota-kota penyangga daripada Jakarta Bapak. Berkati Jakarta Selatan, berkati Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara Tuhan, Kepulauan Seribu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus Kau limpahkan, Kau curahkan atas kota Jakarta Bapak. Juga buat pemerintahan daerah kota Jakarta, buat gubernur, buat wakil gubernur, setiap wali kota Tuhan, kecamatan, kelurahan Tuhan, RW, RT Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang urapi Tuhan. Biar takut akan Engkau ada di pemerintahan daerah kota Jakarta, DPRD DKI juga Bapak. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi ya Bapak. Terima kasih Bapak, Jakarta dalam tangan-Mu, Jakarta dalam rencana-Mu ya Allah. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota, tempat daerah di mana kami boleh berada, di Mampang Perapatan Tuhan. Bapak, Mampang Perapatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Mampang Perapatan dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, dipenuhi oleh terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Sehingga orang yang boleh bekerja maupun orang boleh yang tinggal di Mampang Perapatan Tuhan, boleh dijamah, boleh dilawat oleh kasih-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Mampang Perapatan bagi Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati bangsa Israel Tuhan. Kami rindu juga bangsa Israel juga boleh mengenal Engkau Tuhan, bahwa 2000 tahun yang lalu Kau sudah turun ke dunia untuk boleh menyelamatkan setiap kehidupan mereka. Biar Kau sikapkan Tuhan Yesus setiap mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Bangsa Israel Tuhan, kami minta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kau boleh melawat Bapak bangsa Israel. Terima kasih ya Allah, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat bangsa umat pilihan kami memberkati bangsa Israel. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu Tuhan, jemaat GB Mampang Perapatan maupun jemaat yang boleh menonton ibadah online pada hari ini Tuhan. Bapak, Kau yang tahu setiap kebutuhan mereka, Kau yang tahu setiap pergumulan mereka ya Bapak. Saat ini Bapak kami katakan Tuhan, bahwa mujizat-Mu nyata Tuhan, kesembuhan terjadi, lawatan-Mu terjadi Tuhan, breakthrough terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang punya beban berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Ada jalan keluar daripada Engkau Tuhan, Kau nyatakan pada ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Berikan semangat Tuhan, kuatkan lutut yang goyah Tuhan, bangkitkan siapa yang terjatuh Tuhan Yesus. Dan Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menguatkan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas setiap jemaat GBI Mampang Perapatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapak. Dan kami mau bawa setiap doa-doa permohonan kami, doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Firman Tuhan ini katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Biar hari-hari ini kita boleh tahu bahwa Tuhan itu adalah baik, kesetiaannya adalah turun-temurun. Dia gak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Kalau saudara saat ini mengalami pergumulan, angkat tanganmu, buka hatimu, pandang Tuhan, dan Dia akan turun menolong engkau. Kita akan satukan hati kita, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh,
dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu kepada Tuhan, kita akan sama-sama naikkan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan cinta, katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Selaku tanganku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, biar hari-hari ini Tuhan, kami mau terus memuji-Mu ya Allah. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah, untuk kami tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Kiara larabaya syara labaya larabaya sande. Kiara larabaya takaya larabaya 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 larabaya. Kau yang layak tuh kami puji, Kau yang layak tuh kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan Allah yang perkasa, Allah ya Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu berlimpah, kasih-Mu tercurah.
kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yang layak untuk dipuji, disembah. Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu Allah. Biarlah syaralabaya syande, biarlah takayaralabaya so, biarlah syanda yaralabaya se, biarlah sanda yaralabo. Yes Lord. Yes Lord, haleluya. Oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Puji Kau Tuhan, oh marilah puji namanya, oh marilah puji kami memuji Kau Tuhan selama-lamanya sampai masa akhir hayatku. Oh haleluya, ku puji Kau Tuhan. Katakan, oh marilah, oh marilah puji namanya, oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Ku puji Kau, katakan, ku puji Kau Tuhan. Ku puji Kau, sekali lagi katakan, ku puji Kau Yesus. Ku puji Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak jauh syukur buat saya kasih-Mu ya Bapa. Kami mau terus puji Engkau Tuhan, kami mau terus sembah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, bersama-sama dengan jemaat yang lain. Mari kita semua yang rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Boleh bangkit berdiri saudara dari kursinya, dari tempat duduknya. Boleh lihat kanan kirinya, boleh tos katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Hari-hari ini Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kehidupan saudara dan saya. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir, mati dan bangkit untuk saudara dan saya, boleh lambaikan tangan, katakan kita akan naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk mati dan mati bagi kami. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Dia lahir untuk kami, Dia
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di. Kita mulai dari awal, katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah lahir, telah mati, telah bangkit bagi kami semua. Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Singon debus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru. Sekali lagi katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, dan juga saya mengingatkan kepada diri saya, kita harus bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju untuk menyatakan kuasa-Nya. Yes, kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Hai umat Tuhan, maju untuk nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh, kalahkan semua musuh.
atas kepala, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik saudara, kita sampai pada saat dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Kiranya boleh pada hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman daripada Tuhan. Dan kiranya firman itu boleh menjadi rema, boleh menjadi terang buat setiap jalan-jalan kehidupan kita. Kita akan naikkan satu buah pujian. Kusiapkan hatiku. Naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, nolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami boleh sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebab firman-Mu tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, nolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Oh, firman-Mu penolong hidupku. Penolong hidupku. Kami mau siapkan hati kami. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk
berucap kasih-Mu ya Allah. Pada hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Biar firman-Mu boleh berakar, boleh bertumbuh, boleh berbuah dalam hati kami. Dan boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami ya Allah. Juga Bapak, firman boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penolong, boleh menjadi terang buat setiap jalan-jalan kami ya Abah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, pakai dapur hamba-Mu Tuhan. Setiap firman boleh menjadi Tuhan sesuatu yang hidup Tuhan. Sebab firman adalah kehidupan itu sendiri. Terima kasih ya Abah, kami siap, kami rindu mendapat firman Tuhan daripada Engkau melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini,
akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi, kita masih ibadah di rumah saudara. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Saudara, pada hari ini kita akan bicara tentang firman Tuhan. Gembala sidang kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyantoro Harjo sudah sampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang percaya hari-hari ini saudara. Ya, kita harus menjadi orang yang seperti firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur, saudara, menghasilkan buah. Tapi ada satu statement yang saya ambil dari gembala sidang kita, saudara. Ada satu hal yang luar biasa, yaitu kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi menjadi orang percaya yang berbuah. Ya. Jadi waktu saya mendengar ini, saya sedikit tersentak karena ada begitu banyak orang percaya, tapi ada banyak juga orang-orang percaya yang tidak berbuah. Tapi Pak Niko sampaikan bahwa kita harus menjadi orang percaya yang berbuah. Lalu saya renungkan dengan lebih dalam lagi mengenai apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita, saudara, menjadi orang percaya yang berbuah. Ternyata Tuhan taruh lagi dalam hati saya bahwa ternyata kita tidak hanya sekedar berbuah, tapi berbuah yang manis, gitu saudara. Ya, karena ada pohon-pohon yang buahnya itu ya nggak manis, buahnya asam, saudara. Bahkan saya pernah makan jambu yang banyak
ulatnya gitu saudara ya. Jadi Tuhan taruh di dalam hati saya, kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi orang yang berbuah, percaya yang berbuah, tapi nggak sekedar menjadi berbuah, tapi harus kita punya buah yang manis saudara. Nah saudara, kita akan baca firman Tuhan saat ini saudara ya. Satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, buah yang bagaimana ya saudara yang Tuhan mau ya. Di Lukas 8 ayat 14 katakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau kita jadi orang percaya, tapi kita jadi orang percaya yang berbuah. Tapi nggak sekedar berbuah, kita harus menghasilkan buah yang matang, buah yang manis gitu saudara ya. Saya ingat waktu bapak saya belum terima Tuhan Yesus saudara ya, dia masih muslim saudara ya, dia banyak dikecewakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya saudara ya. Saya juga melihat juga bagaimana perlakuan orang Kristen, orang percaya terhadap papa saya, sehingga sulit untuk apa saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi puji Tuhan di akhir-akhir hidupnya saudara ya, saya bersyukur saya juga dipakai oleh Tuhan, mama saya juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa papa saya terima Tuhan Yesus, bertobat saudara. Dan akhirnya papa saya ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya senang saudara. Tapi satu hal saya belajar, papa saya berkata bahwa dia tidak melihat kebaikan di antara orang percaya yang dia kenal, sehingga sulit baginya untuk dia terima Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan pada akhir-akhir hidupnya saudara, dia bisa melihat buah-buah yang manis dari orang-orang yang percaya, yang berbuah gitu saudara ya. Nah saudara, jadi Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi orang percaya yang berbuah, tapi tidak hanya buah yang biasa, tapi buah yang matang. Nah bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang matang kalau pertumbuhan hidup kita tidak terhimpit oleh yang pertama kekhawatiran, yang kedua kekayaan dan kenikmatan hidup saudara. Jadi kita harus hati-hati bagaimana himpitan-himpitan kekhawatiran kita saudara ya. Wah, masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita membuat kita khawatir, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan saudara ya. Tapi kita juga waktu kita terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup saudara ya, itu juga membuat kita akhirnya tidak bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita saudara. Jadi saudara, saya baca firman Tuhan, wah ini bahaya banget ya, karena banyak orang menantikan buah daripada orang-orang percaya gitu saudara ya. Nah saudara, ayat yang ke-15 dari Lukas 8 katakan, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk menghasilkan buah ya. Tapi buah itu ternyata harus dihasilkan dalam ketekunan kita mengikut Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah. Kalau hari-hari ini sedang dalam ibadah yang online saudara, kita ikuti saudara. Jadi ternyata buah itu dihasilkan dari ketekunan kita gitu saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita dituntut Tuhan Yesus untuk berbuah, mari saudara hasilkan buah, bukan sembarang buah, tetapi buah yang matang, buah yang manis saudara ya. Dan itu dihasilkan dari ketekunan kita dalam mengikut Tuhan ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, tidak cukup berhenti bahwa kita percaya sama Tuhan lalu kita hasilkan buah, no saudara, enggak. Tetapi kita terus bertekun di dalam Tuhan ya. Mungkin saudara berdoa, baca firman Tuhan ya. Saya tiap pagi sempatkan waktu saudara untuk buka firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, lalu saya tulis sedikit renungan gitu saudara ya, hasil dari firman Tuhan tersebut saudara ya. Itu saja membuat saya masih kadang-kala ragu, takut gitu saudara ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya juga saudara ya, untuk menjadi orang percaya, tapi juga orang yang berbuah, tapi nggak hanya berbuah yang manis gitu saudara ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita bisa menghasilkan buah yang matang, buah yang manis, buah itu bisa dinikmatin oleh banyak orang, sehingga apa yang sedang terjadi hari-hari ini saudara ya, Pentakosta kita ketiga terjadi saudara ya, Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita menghasilkan buah, maka akan ada tuaian yang bisa kita
rebut gitu saudara. Ya, saudara dan Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini saudara penting buat kita, buat saya dan saudara, buat setiap orang percaya hari-hari ini boleh berbuah saudara. Ya, mungkin ada tekanan-tekanan, masalah-masalah, himpitan-himpitan saudara. Ya, dari masalah yang terjadi di saat ini saudara, ya di dunia ini ya, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara. Ya, mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara kehilangan sebagian pendapatan saudara ya, tapi saya berharap, saya berdoa supaya itu semua tidak menjadikan kita berubah saudara ya, untuk menghasilkan buah saudara ya. Kita masih bisa berdoa buat orang lain, kita masih bisa sharing firman Tuhan, kita masih bisa share kebaikan Tuhan saudara, sehingga banyak orang melihat buah-buah itu dalam kehidupan kita. Mereka mungkin semakin sadar, semakin mengerti, oh iya dia juga mengalami masa-masa pandemi ini tidak enak ini, tapi dia tetap percaya, dia tetap berbuah gitu saudara. Ya saudara, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik saudara. Hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatanmu hari-hari ini ya. Saya rindu saudara ya, apa yang papa saya alami, dia boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu semua karena kebaikan Tuhan, tapi juga karena orang-orang yang berbuah gitu saudara ya. Orang-orang yang menghasilkan buah dalam kehidupannya, sehingga papa saya boleh melihat kebaikan Tuhan lewat orang lain, dan orang-orang itu membawa papa saya untuk terima Tuhan Yesus. Nah saudara, saya rindu di era Pentakosta ketiga ini kita juga boleh buka hati kita, buka hidup kita untuk Tuhan bentuk, Roh Kudus bentuk saudara, untuk kita menjadi messenger of the third Pentecost saudara ya. Kita menjadi orang yang membawa pesan Pentakosta ketiga ini saudara ya. Saya percaya tidak terlalu sulit saudara ya, kalau kita mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Dan saya bersyukur saudara ya, gereja kita gereja yang dituntun oleh Tuhan, dan terus saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini saudara. Jadi saudara kasih dari Tuhan Yesus, kalau Pak Niko sampaikan tentang bagaimana kita harus terus percaya, tapi tidak hanya sekedar percaya, orang percaya yang berbuah. Mari saudara hasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan kita, buah-buah yang bisa dinikmatin oleh orang-orang di sekitar kita saudara ya. Mungkin oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak saudara ya, sehingga mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga ya saudara. Jadi ada satu final result saudara. Jadi satu hasil akhirnya adalah banyak orang memuliakan Bapa yang di sorga saudara ya. Jadi lewat apa? Lewat perbuatan kita yang baik saudara, lewat buah yang dihasilkan dari pertobatan kita ya. Tapi saudara, saya percaya itu semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kuat gagah Tuhan Yesus saudara. Oleh karena Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Oleh karena itu benar firman Tuhan katakan, kita perlu yang namanya ketekunan saudara. Hari-hari ini kita perlu yang namanya terus dekat dengan Tuhan. Kita perlu terus baca firman Tuhan, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan dengan bagaimana caranya gitu saudara, sehingga hari-hari ini kita bisa terus connect dengan Tuhan saudara. Roh kita tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita masih boleh terus berbuah-buah dalam kehidupan kita. Dan banyak orang di masa-masa pandemi ini, mereka melihat buah yang ada, lalu mereka mulai memuliakan Tuhan ya. Saudara Tuhan Yesus, jadi saya rindu apa yang Gembala Pembina kita sampaikan saudara, apa yang Gembala Pembina kita dapatkan hari-hari ini, supaya kita menjadi orang yang percaya, tapi sungguh-sungguh orang-orang percaya yang berbuah saudara ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan hari ini saudara ya. Jadi saya rindu supaya saya dan saudara bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tapi jadi orang percaya yang berbuah ya. Itu bisa kita mulai saudara ya saat ini juga saudara ya. Kita bisa mulai saudara ya, kita bawa anak-anak kita hasilkan buah yang manis dengan istri, dengan suami saudara ya. Mungkin tidak sempurna, tapi kita berusaha saudara ya, supaya semua orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi saudara dan Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua di tempat ini saudara ya, yang menyaksikan tayangan ini, kita semua terus dekat dengan Tuhan. Kita hasilkan buah dari pertobatan kita hasilkan buah yang manis saudara, bukan buah yang asam, bukan buah yang busuk gitu saudara ya, tapi buah yang manis, sehingga banyak orang boleh menikmati
kemurahan Tuhan, banyak orang boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup kita, saudara. Dan hidup kita dipanggil, hidup kita sepadanan dengan firman Tuhan, sehingga ketika Tuhan panggil kita, saudara, untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan menemukan buah-buah dalam kehidupan kita, saudara. Yesus, kasih dalam Tuhan Yesus, mari hari-hari ini sama-sama kita berdoa supaya kita boleh terus berbuah dalam kehidupan kita, ya, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Kita jadi saluran berkat buat banyak orang, saudara. Ya, saudara dan Tuhan Yesus, mari kita mulai hari ini, saudara. Ya, jangan besok-besok, tapi mulai hari ini kita hidup di dalam Roh Kudus. Kita hasilkan buah-buah dari pertobatan kita. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan doa sama-sama saat ini. Kita akan tundukkan kepala, kita itu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan sudah panggil kami, diselamatkan oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menguatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk kami jadi orang percaya. Tapi kami tahu tidak hanya sekedar jadi orang percaya, kami harus berbuah ya Tuhan. Dan kami juga tahu kami harus menghasilkan buah yang baik ya Tuhan, tidak sekedar buah yang asam, buah yang kecut, buah yang pahit, tapi buah yang manis Tuhan. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus tolong kami ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, di tengah himpitan dunia ini ya Tuhan, himpitan kekhawatiran, bahkan kekayaan yang ada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menolong kami ya Tuhan Yesus, melewati semuanya ya Tuhan, dan kami dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan buah untuk keluarga kami, anak-anak kami, istri ya Tuhan Yesus, juga di mana kami mungkin bekerja, kami beraktivitas Tuhan, biar ada buah yang kami hasilkan, sehingga banyak orang melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih saudara. Gembala, diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan November. Yang pertama David Rianto, yang kedua Endai Dailani, yang ketiga Daniel Rianto, yang keempat Vera. Juga yang berulang tahun pernikahan, Firman dan Vera. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Ugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita sampai di akhir pada ibadah online pada hari ini. Luar biasa firman Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 148. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit,
Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia yang berperintah maka semuanya tercipta. Biarlah hari-hari ini segala bangsa memuji. Burung di udara, tumbuh-tumbuhan, semuanya ciptaan Tuhan boleh memuji Tuhan hari-hari ini. Kita mengisi hari-hari ini, hari-hari kita ke depan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat nama Dia ditinggikan, Dia akan memberkati kita, Dia akan menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Kita akan naik pujian segala bangsa memuji. Haleluya. Dari seluruh bumi, dari seluruh bumi yang terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Dari seluruh bumi, dari seluruh bumi yang terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk menyembah. Segala bangsa memuji, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala bangsa memuji, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Dari seluruh bumi, dari seluruh bumi tak terdengar pujian bagi Allah kami, semua makhluk bagi. Dari seluruh bumi, dari seluruh bumi tak terdengar pujian bagi Allah kami, sebuah makhluk menyembah. Biar segala bangsa memuji, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Segala bangsa memuji, segala bangsa memuji Allah yang maha tinggi. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Dari seluruh bumi yang terdengar pujian bagi Allah kami, sebuah makhluk menyembah. Haleluya. Haleluya. Biar semua makhluk boleh menyembah Tuhan. Semua makhluk boleh memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan Tuhan. Kau yang sertai kami ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.